Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6426. Charlie juga menemukan seorang prajurit yang kekuatannya telah mencapai tingkat kedua alam kegelapan di platform tersebut. Prajurit dari alam kegelapan ini juga merupakan yang terkuat selain biksu itu. Biksu ini seharusnya menjadi komandan pasukan kavaleri pengawal di sini. Adapun biksu itu, Charlie tidak dapat memastikan identitasnya untuk beberapa waktu. Namun, Charlie menggabungkan pengalaman dan analisisnya sebelumnya. Pendeta, utusan khusus dari jalur Siprus. Itu baru tingkat ketiga dari alam kegelapan. Kekuatannya tentu saja jauh lebih buruk daripada kekuatan biksu ini. Jadi, status biksu ini di sarang prajurit pasti beberapa tingkat lebih tinggi daripada utusan khusus. Karena kedudukannya lebih tinggi daripada utusan. Dia pasti bukan penduduk tetap Duke Mining. Dia pasti seseorang yang sementara dikirim ke Duke Mining oleh Warriors Den. Atau bahkan seseorang dari markas besar kantor gubernur tentara kanan. Hal ini membuat Charlie sangat senang. Keempat bangsawan itu paling banter adalah 4 pengawal kavaleri tingkat tertinggi. Bagi Warriors Den, mereka tidak lebih dari sekadar bendera dan bom bunuh diri. Sebenarnya mereka hanya tahu sedikit sekali tentang rahasia sarang para pejuang. Namun kali ini, sulit untuk mengatakan hal yang sama tentang biksu ini. Jika orang ini benar-benar dari kantor gubernur tentara kanan. Kalau begitu, dia pasti mengetahui banyak rahasia inti dari kantor gubernur tentara kanan. Sepertinya kali ini ketika dia pergi ke Duke Mining, akan ada keuntungan yang tak terduga. Jadi, Charlie langsung berhenti bermeditasi. Tersembunyi di antara barang-barang, dan siap menghadapi peluang dan tantangan berikutnya. Sama seperti catatan mengemudi yang terlihat di kereta sebelumnya. Kereta api pertama kali berhenti di luar gerbang pagar jalur kereta api Duke Mining. Seorang prajurit bintang 6 dari Duke Mining langsung muncul. Setelah memastikan bahwa hanya ada masinis di dalam lokomotif. Dia merasa lega dan berkata melalui interkom. Tidak ada kelainan, buka pintunya. Kemudian, pintu pagar besi itu terbuka ke dalam. Kereta api itu kembali menyala, dan perlahan melaju memasuki area pabrik dengan kecepatan sangat lambat. Setelah semua gerbong memasuki peron, kereta api perlahan berhenti. Namun, masinis kereta tidak mematikan kereta tersebut. Namun, ia turun dari kereta dan langsung melepaskan pengaitnya. Komandan sarang prajurit berkata kepada beberapa anak buahnya di sekelilingnya. Anda dapat memeriksa segel di bagian luar setiap mobil sesuai dengan surat pengiriman. Jika tidak ada masalah, biarkan masinis berbelok ke depan dan mengemudikan lokomotif mundur. Masinis kereta itu berasal dari perusahaan kereta api nasional Maroko. Bukan berarti Warriors Den tidak mampu menyusup ke kereta api nasional Maroko. Namun, ternyata semua orang yang bertanggung jawab atas infiltrasi tersebut adalah para cendekiawan. Menyusup ke perusahaan kereta api nasional Maroko benar-benar merupakan pemborosan bakat bagi mereka. Selain itu, masinis kereta api di kereta api nasional Maroko dirotasi dan dikirim secara bergantian. Semua jadwal kerja diatur sesuai dengan situasi kerja dan jam kerja masing-masing orang pada hari berikutnya. Jika Anda ingin memastikan bahwa setiap masinis kereta api ke Duke Mining adalah milik Anda sendiri, Anda setidaknya harus menempatkan 5 atau 6 orang di kereta api nasional Maroko. Ini bahkan kurang hemat biaya bagi Warriors Den. Beberapa penjaga kavaleri segera mulai memeriksa segel dan kunci kelima kereta sesuai dengan pembagian kerja yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan pengalaman operasional mereka selama bertahun-tahun. Selama segel dan kunci tidak abnormal, tidak akan ada masalah dengan jumlah barang di dalamnya. Jadi, 60% adalah angka yang relatif disederhanakan. Ke-20 gerbong tersebut telah diperiksa dan diperbaiki, dan segel serta kuncinya tidak dibuka 2 kali. Komandan itu menandatangani namanya pada surat perintah pengiriman. Kemudian masinis membawa kembali kwitansi itu ke kabin di sisi lain lokomotif. Menggerakkan lokomotif maju ke arah Wesel. Dan setelah kereta berganti lajur, ia perlahan melaju di sepanjang lajur di tengah peron. Sang komandan tidak berani menunda, dan segera berkata kepada anak buahnya yang telah menunggu lama. Cepat bongkar barangnya. Jangan khawatirkan gerbong pendingin itu untuk saat ini. Pindahkan semua peralatan pemantauan keamanan dan kabel bantu keluar. Lalu, antarkan barang ke lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan daftar yang telah kita sepakati sebelumnya. Semua orang langsung menjawab dengan lantang. Lalu bergegas ke gerbong biasa ke-15. Gembok segel yang terbuat dari kawat baja mungkin memerlukan tang untuk memotongnya bagi orang awam.
Namun bagi para pengawal kavaleri yang memiliki setidaknya 3 bintang, mereka bisa merobeknya dengan tangan kosong. Kunci pengaman gerbong tempat Charlie berada juga dibuka paksa oleh seseorang. Lalu seseorang di luar mendesak. Cepat, periksa nomor kargo, dan bongkar muat dengan cepat jika sesuai. Bab 6427. Setidaknya setengah dari 15 gerbong milik Duke Mining dipenuhi dengan peralatan mekanik untuk pertambangan. Dan separuh lainnya adalah berbagai peralatan dan bahan pembantu yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem keamanan. Charlie, yang sudah berganti pakaian kerja, bersembunyi di balik banyak barang. Seorang penjaga kavaleri membuka pintu dan melihat dokumen-dokumen itu. Lalu berkata, "Komandan, gerbong 08 penuh dengan suku cadang teknik." Komandan itu langsung berkata, "Jangan khawatir soal bagian tekniknya. Bongkar peralatan pemantauan terlebih dahulu." "Baik, Pak." Pengawal kavaleri merespons dan membuka pintu kereta tempat Charlie berada. Lalu mereka pergi ke gerbong lain. Charlie awalnya ingin menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan orang ini. Lalu meninggalkannya di sini, menunggu kesempatan untuk menyelinap masuk ke Duke Mining. Namun, karena mengira biksu itu berada di peron dan komandan pasukan kavaleri juga ada di tempat kejadian, dia berencana untuk mengamati terlebih dahulu dan kemudian menunggu kesempatan untuk bertindak. Pada saat itu, setelah melihat bahwa kereta telah tiba dan semua gerbong telah diperiksa tanpa masalah, Lilia tidak berniat untuk tinggal di sini, jadi dia berkata kepada komandan, "Komandan Yin, Anda tetap di sini untuk mengawasi secara pribadi. Dan Anda harus bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas tersebut. Saya masih harus terus menyusun daftar perubahan-perubahan besar. Jadi, aku tidak akan membuang waktu di sini." Komandan Yin sangat kecewa dengan perubahan besar tersebut. Dan tentu saja dipenuhi rasa tidak senang dan jijik terhadap Lilia. Mendengar bahwa dia akan pergi, dia segera memasang wajah muram dan membungkuk. "Baiklah, Lilia, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu." Lilia melihat bahwa dia sangat kesal, dan dia tidak mempedulikannya. Dia mendengus dan berbalik untuk meninggalkan peron. Begitu Lilia pergi, seseorang langsung maju dan bertanya dengan gugup, "Komandan, ini, bajingan bernama Song ini. Apakah dia benar-benar akan memisahkan kita dari keluarga kita?" Ketika Komandan Yin mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan cepat berbisik, "Apakah kamu lelah hidup?" Begitu suara itu berhenti, suara mendesingkan terdengar dengan kecepatan tinggi. Lalu, penjaga kavaleri yang sedang menginterogasi itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Komandan Yin terkejut, dan melihat ujung lidah pihak lain tiba-tiba bergerak naik turun. Dan cahaya dingin menembus bagian tengah ujung lidah. Komandan Yin mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah pedang tipis di pinggang Lilia. Pada saat itu, pedang tipis itu melayang entah dari mana. Peluru itu menembus langsung bagian belakang kepala bawahannya, menembus masuk ke dalam mulutnya, dan menembus seluruh lidahnya. Bawahan itu bahkan tidak mengeluarkan suara senandung. Dan langsung terbunuh oleh pedang. Karena keduanya berbisik-bisik sebelumnya, jaraknya sangat dekat. Jadi pada saat ini, ujung pedang tipis itu berjarak kurang dari beberapa sentimeter dari alis Komandan Yin. Saat tubuh bawahan itu jatuh ke tanah tanpa terkendali dengan bunyi gedebuk, seluruh pengawal kavaleri terkejut. Tidak ada yang menyadari datangnya pedang rapier barusan. Saat itu, Lilia berdiri di ujung peron yang berjarak beberapa ratus meter, berbalik dan memandang semua orang, dengan kedua tangannya di bahu dan ekspresi tegas. Kemudian, dia sedikit merentangkan tangan kanannya dan berteriak pelan, "Mengumpulkan." Pedang terbang itu ditarik keluar dari mulut mayat tersebut, dan cahaya perak berkelebat di udara di atas peron. Dalam sekejap mata, dia sudah memegangnya di tangannya. Dia dengan santai memasukkan kembali pedang rapier ke dalam sarungnya di pinggangnya dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang mengkritik atasan akan dipenggal kepalanya." Semua orang terkejut melihat pemandangan ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdiri di sana dan tidak berani bergerak atau berbicara. Komandan Yin menelan ludahnya. Dan kebenciannya terhadap Lilia di dalam hatinya semakin menguat. Namun, kekuatan lawan memang lebih unggul. Dia membunuh orang-orang di depan matanya. Dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Seandainya ujung pedang itu bergerak sedikit lebih jauh ke depan,
peluru itu pasti akan menembus kepalanya secara langsung. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani lagi membantah Lilia. Lalu buru-buru berkata, "Aku harus dihukum, tolong hukum aku." Lilia mencibir dan berkata, "Tidak perlu menghukum, karena perampas kekuasaan sudah mati. Kamu harus menganggapnya sebagai pelajaran. Sebelum saya pergi dari sini, saya tidak ingin mendengar siapapun mengucapkan kata-kata pengkhianatan lagi. Jika kejadian serupa terulang lagi, Komandan Yin juga akan dimintai pertanggungjawaban." Komandan Yin dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Terima kasih karena telah mengizinkan saya turun. Yakinlah, saya tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi lagi." Lilia berkata dengan ringan, "Ingat apa yang kau katakan." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di ujung peron. Meskipun Lilia telah pergi, yang lain masih belum berani bertindak gegabah. Lagi pula, ada sesosok tubuh yang berlutut di tanah. Dan untuk sementara waktu, semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Komandan Yin menatap tubuh orang lain itu, menghela napas, dan berkata, "Ayo, 2 orang, bawa jenazah si Tang turun. Carilah tempat dengan feng shui yang baik, dan biarkan dia beristirahat dengan tenang." Seseorang melangkah maju dan bertanya, "Komandan, apakah Anda ingin memberitahu keluarga si Tang untuk datang dan menemuinya untuk terakhir kalinya?" Bab 6428. Komandan Yin menghela napas dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Orang tuanya sudah tua dan tidak sanggup menanggung pukulan sebesar itu. Terlebih lagi, akan segera dilakukan transfusi darah besar-besaran. Semua orang akan terpisah dari keluarga mereka. Setelah perpisahan, tidak akan ada kabar lagi. Lebih baik menyembunyikannya selama beberapa hari." Saat transfusi darah besar-besaran dimulai, keluarganya masih bisa berpikir bahwa dia masih hidup, agar mereka bisa memiliki beberapa pemikiran. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Banyak orang bahkan sampai meneteskan air mata. Namun, dengan pengalaman si Tang sebelumnya, tidak seorang pun berani berbicara omong kosong atau kasar. Komandan Yin melihat bahwa semua orang tampak murung. Lalu ia buru-buru berkata, "Oke, 2 orang pergi dan kuburkan si Tang. Dan kalian semua yang lain, cepatlah bongkar muat barangnya. Mari kita lakukan transfusi darah besar-besaran, setidaknya semua orang dan keluarga mereka masih bisa hidup. Coba pikirkan, hidup ini hanya berlangsung selama 30.000 hari. Jadi jika kamu tidak bisa melihatnya, ya sudah." Ketika semua orang mendengar ini, meskipun mereka sangat sedih di dalam hati mereka, mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. 2 orang menawarkan diri untuk membawa jenazah si Tang menjauh dari peron. Dan orang-orang lainnya mulai melanjutkan untuk memindahkan semua peralatan pemantauan dari gerbong ke peron. Charlie yang berada di dalam kereta tidak menyangka bahwa biarawati itu akan sekejam itu. Pengawal kavaleri itu baru saja memanggilnya bajingan. Dan dia merenggut nyawanya. Namun, melalui proses tindakan wanita barusan, Charlie dapat merasakan bahwa kultivasi pihak lain memang jauh lebih buruk daripada miliknya. Karena dialah orang yang memiliki status tertinggi dan kekuatan terkuat di sini. Situasi tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Adapun mengenai pertukaran darah besar-besaran yang baru saja mereka bicarakan, Charlie juga mendengar petunjuk umum dari keluhan pria yang sudah meninggal itu. Tampaknya sarang prajurit memisahkan para penjaga kavaleri ini dari keluarga mereka, untuk mengikat mereka erat-erat dan sepenuhnya memutus pikiran mereka tentang pengkhianatan. Menggunakan anggota keluarga sebagai ancaman memang terlalu kejam. Setelah proses transfusi darah besar-besaran selesai, jika dia datang ke tempat seperti itu lagi, dia pasti akan diserang oleh semua pengawal kavaleri. Sekalipun dia memberitahu mereka bahwa dia dapat membantu mereka melakukan detoksifikasi. Dan jika mereka tidak lagi dikendalikan oleh sarang prajurit, apa yang bisa mereka lakukan? Meninggalkan keluarga mereka? Tindakan Vittoria sungguh kejam. Mengendalikan para pengawal kavaleri ini saja tidak cukup. Namun, dia juga mengancam mereka dengan keluarga mereka. Dan menerapkan sistem tanggung jawab bersama. Dia sudah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Kesadaran spiritual Charlie diam-diam menatap wakil petugas Song. Hingga dia meninggalkan kilang minyak dan datang ke gedung perkantoran di luar kilang minyak. Komandan Yin telah menyiapkan kantor untuknya di sini.
Seluruh daftar informasi pengawal kavaleri dan buku registrasi keluarga diserahkan kepadanya. Saat ini, dia sedang menyusun daftar dan kelompok personel untuk transfusi darah besar-besaran. Charlie bisa merasakan bahwa ketika wakil petugas Song baru saja pergi, dia masih menatap para penjaga kavaleri di peron dengan energi spiritualnya. Namun kini ia telah sepenuhnya menarik energi spiritualnya. Dan tidak lagi ditanya tentang apa yang terjadi di sana. Jadi, dia juga punya rencana sendiri. Saat tak seorang pun memperhatikan kereta kudanya, dia diam-diam menggunakan energi spiritualnya untuk memberikan petunjuk psikologis kepada Komandan Yin. Lalu ia turun dari kereta dan langsung menghampirinya. Charlie tiba-tiba keluar dari kereta tanpa penutup atau petunjuk psikologis apapun kepada orang lain. Hal itu membuat beberapa penjaga kavaleri memperhatikan kehadirannya. Mereka sedikit terkejut. Untuk beberapa saat, karena tidak tahu dari mana wajah aneh ini berasal. Namun mereka segera menyadari bahwa orang ini mungkin orang luar yang menyelinap masuk bersama kereta api. Jadi, secara tidak sadar mereka bergerak mendekati Charlie. Charlie sudah berada di hadapan Komandan Yin saat itu. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan lantang, "Komandan, saya kembali untuk melapor kepada Anda." Beberapa orang yang memperhatikan Charlie hendak menghampirinya untuk menenangkannya. Dan tiba-tiba melihatnya melapor kepada Komandan Yin. Dan mereka bahkan lebih terkejut untuk beberapa saat. Duk Mining memiliki hampir 1.000 pengawal kavaleri, termasuk anggota keluarga, jumlahnya mencapai 3 atau 4.000 orang. Meskipun para penjaga kavaleri ini tidak dapat mengenal setiap orang dari mereka. Puluhan penjaga kavaleri yang bertugas menjaga platform ini berasal dari organisasi yang sama dan saling mengenal satu sama lain. Mereka memang belum pernah melihat wajah Charlie. Namun, ketika dia melapor kepada Komandan Yin, dia terdengar seperti seorang rekan seperjuangan. Jadi, saya tidak tahu apakah dia saudara dari organisasi lain. Jadi, beberapa orang menatap Komandan Yin, menunggu pernyataannya. Komandan Yin tertawa, melangkah maju, dan menepuk bahu Charlie. Sambil berseru dengan lantang, "Saudaraku yang baik, kau telah bekerja keras di luar sana selama bertahun-tahun ini." Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Dengarkan aku, saudara ini adalah mata-mataku. Sekarang perubahan besar sudah di depan mata. Saya akan memanggilnya kembali dari luar. Ada peluang besar bahwa dia dapat membantu kita membalikan sepenuhnya situasi saat ini. Jangan beritahu siapapun tentang ini, terutama Lilia, mengerti?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menurunkan kewaspadaan mereka. Selain itu, setelah mendengar Komandan Yin mengatakan bahwa Charlie mungkin akan sepenuhnya membalikan situasi saat ini, semua orang langsung bertanya dengan penuh harap. "Komandan, mungkinkah saudara ini menggagalkan rencana perubahan besar ini?" Komandan Yin tersenyum dan berkata, "Saudara-saudara, kalian dapat menantikannya dengan penuh keyakinan. Singkatnya, saya pasti akan bekerja keras untuk semua saudara di sini sampai akhir hayat saya. Janganlah bersikap pesimis, saudara-saudara. Selama saya masih di sini, kita pasti akan punya kesempatan untuk membalikan keadaan." Bab 6429. Seluruh pengawal kavaleri memiliki satu pikiran. Banyak di antara mereka adalah generasi-generasi pengawal kavaleri. Nenek moyang mereka adalah rekan seperjuangan di resimen kavaleri pengawal. Mereka adalah pasukan yang tidak pernah pensiun. Dan persahabatan di antara mereka sangat erat, tentu saja. Selain itu, selama bertahun-tahun, dunia telah berubah, dan para pengawal kavaleri ini serta leluhur mereka semuanya telah mengalami baptisan darah. Setiap kawan seperjuangan tidak hanya akan berjuang sampai mati untuk melindungi keselamatan kawan seperjuangan lainnya dalam perang, tetapi juga akan merawat istri dan anak-anak mereka dengan segenap kekuatan setelah kawan seperjuangan lainnya gugur dalam pertempuran. Dan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak mereka sendiri. Persahabatan yang terjalin erat oleh ikatan darah ini telah lama melampaui segalanya. Rencana transfusi darah yang akan segera dilaksanakan tidak hanya akan memisahkan mereka dari keluarga mereka selamanya, namun juga pisahkan mereka dari banyak generasi rekan seperjuangan. Bagi mereka, tingkat ketidaklayakan hanya kalah dari kematian. Komandan itu tampaknya memiliki rencana untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, semua orang secara alami mempercayainya sepenuhnya dan selalu konsisten dengannya. Jadi, semua orang menyampaikan pendapat mereka dan sepenuhnya mematuhi perintah komandan. Kemudian, Komandan Yin berkata kepada semua orang, "Semuanya,
Bergegaslah untuk menurunkan barang dari mobil terlebih dahulu. Jangan biarkan Song melihat petunjuk apapun. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan saudara ini. Semua orang langsung membungkuk dan berkata, bawahan harus mematuhi perintah Anda. Setelah itu, semua orang langsung berbalik dan melanjutkan memindahkan barang-barang tersebut. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Saat itu, Charlie menatap Komandan Yin. Dia tidak sepenuhnya mengendalikan kesadaran Komandan Yin. Sebaliknya, dia menyegel kesadarannya sendiri di dalam tubuhnya seperti yang dia lakukan ketika dia mengendalikan Walter. Meskipun pihak lain tetap harus melakukan hal-hal sesuai keinginan Charlie, hati nuraninya sepenuhnya jernih. Karena tahu bahwa dia bisa melihat dan mendengar segalanya, Charlie berbisik, jangan terlalu heboh. Bawalah aku ke tempat terpencil dan aman, dan aku akan berbicara denganmu secara detail. Pada saat itu, Charlie tidak hanya harus menghindari Lilia tetapi juga pengawal kavaleri lainnya. Lagi pula, dia adalah orang asing. Dan setiap orang pasti akan memiliki beberapa pertanyaan ketika mereka melihatnya. Jika terlalu banyak orang melihatnya, dan semua orang berpapasan dan menyadari bahwa mereka tidak mengenalnya, hal itu pasti akan menarik terlalu banyak perhatian dari orang lain. Oleh karena itu, dia lebih memilih menghindari orang lain dan mengobrol santai dengan Komandan Yin. Lagi pula, jika dia ingin mengendalikan ribuan orang untuk mematuhi perintahnya, mengendalikan mereka untuk melakukan sesuatu saja jelas tidak cukup. Dia harus rela melakukan segala sesuatu untuknya dari lubuk hatinya yang terdalam. Dan menggunakan pengaruhnya di antara orang-orang ini untuk melakukan hal ini dengan sepenuh hati. Meskipun kesadaran Komandan Yin tidak terkendali. Hal itu sangat sesuai dengan bentuk tubuhnya. Dia langsung mengangguk dengan berat, berbalik, dan membawa Charlie menjauh dari peron. Wilayah operasi Duke Mining sangat luas. Komandan Yin membawa Charlie keluar dari kilang dan mengendarai kendaraan off-road pertambangan, membawanya ke tempat yang agak jauh. Beberapa menit kemudian, kendaraan off-road itu berhenti di samping menara tinggi yang telah selesai dibangun. Lalu Komandan Yin berkata kepada Charlie, saat ini tidak ada personel yang ditempatkan dalam radius 1 kilometer dari sini. Charlie mengangguk dan berkata, sekarang aku akan mencabut segel kesadaranmu dan berbicara langsung ke intinya. Jika kau melawan, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Lalu, batalkan rencana penebusan untuk semua prajuritmu yang telah mati. Para pengawal kavaleri, dan keluarga mereka. Kamu akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu selamanya di detik berikutnya. Dan aku percaya bahwa saudara-saudaramu juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka selamanya dalam waktu singkat. Setelah itu, Charlie tahu bahwa dia tidak bisa membalasnya dengan perasaan yang sebenarnya. Jadi, dia langsung menarik energi spiritual dari tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Komandan Yin menarik napas panjang. Kemudian, ia segera menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Charlie, sambil berkata dengan hormat. Tuan, saya Luster Yin, atas nama saudara-saudara korban 911 dan seluruh keluarga mereka, saya memohon kepada Anda untuk menyelamatkan kami. Luster bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Charlie berhasil menyelinap masuk tanpa diketahui Lilia, tepat di depan matanya. Dan kekuatannya harus lebih besar darinya. Selain itu, ia memiliki hubungan dekat dengan utusan khusus dari atasannya. Dan dia pernah mendengar orang itu samar-samar menyebutkan bahwa semua orang di pos regu pembunuh itu hilang. Jadi ketika Charlie tiba-tiba menerobos masuk ke Duke Mining, ia langsung merasakan sedikit harapan di hatinya. Berpikir bahwa Charlie pasti mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan para penjaga kavaleri lainnya. Charlie tidak menanggapi permohonannya tetapi malah bertanya. Ada berapa orang di sini, termasuk para prajurit maut dan penjaga kavaleri? Hitung semua anggota keluarga. Luster segera menjawab, Tuan, Duke Mining, termasuk saya, memiliki total 912 pengawal kavaleri. 3.047 anggota keluarga, total 3.959 orang. Ada total 1.548 prajurit maut di tambang itu. 5.836 anggota keluarga, total 7.384 orang, jika digabungkan keduanya seharusnya lebih dari 11.000 orang. 11.000. Charlie tak kuasa menahan napas setelah mendengar itu. Lebih dari 11.000 orang, ini beberapa ribu lebih banyak dari angka tertinggi yang dia prediksi. Awalnya, dia mengira jumlah peserta paling banyak adalah 6.000 hingga 7.000 orang, tidak lebih dari 7.000 hingga 8.000 orang.
Namun sekarang jumlahnya lebih dari 11.300 orang. Memindahkan begitu banyak orang secara diam-diam mungkin akan menjadi tantangan tersendiri. Lalu, dia bertanya kepada Luster, apa latar belakang dari lagu asisten itu? Luster berkata dengan hormat, Tuan, asisten Song adalah asisten kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dia berada di urutan kedua setelah Letnan Jenderal dan memiliki status yang sangat tinggi. Konon, latar belakang keluarga asisten Song tidaklah biasa. Dia adalah keluarga sampingan dari keluarga Wu. Keluarga Wu adalah keluarga Victoria. Selama sebuah keluarga terus berlanjut, maka perkawinan antar keluarga dan memiliki anak harus terus berlanjut. Jadi pasti ada keluarga-keluarga yang memiliki hubungan sampingan. Namun, Charlie hanya tahu sedikit tentang keluarga Wu, dan dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang keluarga-keluarga cabang dari keluarga Wu. Bab 6430. Lalu dia bertanya, apakah kamu tahu nama lengkap orang ini? Dia berasal dari mana? Aku tidak tahu, jawab Luster jujur. Pejabat berpangkat tertinggi yang pernah datang ke Duk Mining sebelumnya adalah utusan khusus. Dia dibawa ke sini oleh utusan khusus beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia akan mengawasi peningkatan dan transformasi Duk Mining. Selain itu, dia juga akan menyelesaikan transfusi darah besar-besaran di Duk Mining. Charlie bertanya, transfusi darah besar-besaran seharusnya untuk memisahkanmu dari keluarga dan saudara-saudaramu, kan? Ya. Luster mengangguk dan berkata, langkah ini licik dan keji. Kurasa Tuhan khawatir kita, para pengawal kavaleri, akan membelot. Jadi dia menyandera keluarga kami. Lagi pula, jika kita ingin bersatu kembali dengan keluarga kita di masa depan, kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuk melakukan perbuatan terpuji. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya dapat menghentikan hati pemberontak kita, tetapi juga jadikanlah kami mempertaruhkan nyawa kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berjasa bagi Tuhan. Charlie bersenandung dan bertanya padanya, apakah pasukan maut akan berpartisipasi dalam transfusi darah besar-besaran? Luster berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Menurut Lilia, transfusi darah besar-besaran saat ini seharusnya hanya untuk pasukan kavaleri pengawal. Lagi pula, pasukan maut berukuran lebih besar daripada pasukan kavaleri, dan mereka lebih sulit dioperasikan. Setelah itu, dia menatap Charlie, dan bertanya dengan gugup dan penuh harap. Tuan, tolong selamatkan kami. Asalkan kami bisa lolos dari cengkeraman sarang prajurit. Kami, para pengawal kavaleri, bersedia melayani Anda dengan sepenuh hati. Charlie berpikir sejenak dan berkata, aku bisa menyelamatkan kalian. Alasan aku datang ke sini adalah untuk membawa kalian semua keluar dari sini. Aku tidak butuh kau melayaniku sepenuh hati. Aku hanya butuh bantuanmu untuk mengatasi masalah di Warriors dan saat aku membutuhkanmu. Setelah sarang para pejuang diberantas, kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Ini bukan janji kosong, karena jika Warriors dan tidak diberantas, bahkan jika saya memberi Anda kebebasan segera, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Jadi, jika Anda ingin hidup bebas di bawah sinar matahari bersama keluarga Anda harus membasmi sarang prajurit terlebih dahulu. Luster berkata tanpa ragu-ragu. Saya mengerti apa yang Anda katakan, Pak. Selama Warriors dan tidak dihilangkan, saya dan keluarga saya tidak akan pernah bisa hidup tenang. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat akan racun yang ada di dalam tubuhnya. Lalu buru-buru bertanya, Tuan, saya berani bertanya, Anda pasti punya cara untuk menghilangkan racun jahat di dalam tubuh kami, bukan? Jika racun jahat itu tidak dihilangkan, kita semua akan mati mendadak dalam beberapa hari lagi. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Saya secara alami memiliki cara untuk sepenuhnya menghilangkan racun dalam tubuh Anda. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna ini. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata, beberapa waktu lalu, saya membawa pergi seluruh garnisun pengawal kavaleri, prajurit maut, dan keluarga mereka dari Siprus. Saya telah menempatkan orang-orang itu di tempat yang sangat aman sekarang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, saya juga akan menempatkanmu di sana. Tapi ada banyak orang di sini, dan lokasinya di pedalaman. Jadi, sulit bagi saya untuk membawa semua orang pergi sekaligus tanpa terpapar. Luster berkata dengan gugup, Tuan, menurut apa yang dikatakan Lilia,
Perubahan besar mungkin akan dimulai dalam 3 hari. Setelah 3 hari, meskipun kita belum mengganti personel di sini, garnisun lain akan segera menerima personel. Jika kita tertunda di jalan selama 1 hari, seseorang akan datang paling lambat dalam 4 hari. Jika kita tidak bisa mengevakuasi semuanya sebelum itu, saya khawatir kita akan terekspos. Charlie mengangguk dan berkata, waktu memang sangat singkat. Saya sudah mengatur tempat transfer. Awalnya saya ingin mengirim orang satu persatu dalam jangka waktu berikutnya. Tapi sekarang sepertinya aku tidak punya banyak waktu untuk bersiap-siap. Besok, atau paling cepat malam ini, gelombang pertama orang-orang harus dikirim keluar. Pada saat itu, Charlie berkata lagi, selanjutnya, saya butuh kerja sama Anda dengan segenap kekuatan Anda. Anda tidak hanya harus membagi semua orang ke dalam beberapa kelompok dan mengevakuasi mereka satu persatu. Tetapi Anda juga harus memastikan bahwa semua orang mematuhi perintah tersebut 100%. Saat Anda merumuskan kelompok evakuasi, Anda harus memastikan bahwa seseorang bekerja di kilang hingga hari terakhir. Karena pengiriman fosfat ke pelabuhan Casablanca setiap hari tidak dapat dihentikan. Begitu berhenti, Moretre di Casablanca akan menyadarinya dan segera bergegas dari sana. Paling cepat, perjalanan ke sana akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Luster dengan sungguh-sungguh meyakinkan, jangan khawatir, Pak, saya pasti akan mengkoordinasikan personelnya. Karena kau ingin membawa kami dan regu pembunuh itu pergi. Kalian bisa membiarkan regu pembunuh dan keluarga mereka pergi duluan. Kami akan tetap tinggal. Dan bekerja lembur untuk menambang biji fosfat dalam jumlah yang cukup terlebih dahulu. Lalu biarkan kilang bekerja lembur untuk menghasilkan produk jadi yang cukup. Terakhir, tinggalkan tim transportasi di sini untuk bertugas di shift terakhir. Dan kirimkan truk fosfat terakhir dengan lancar. Charlie melihat bahwa dia bersedia membiarkan regu pembunuh itu dievakuasi terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, dia bisa memilah-milah segala sesuatunya dengan sangat jelas. Dia cukup yakin dengan karakter dan kemampuannya untuk melakukan berbagai hal. Lalu dia mengangguk puas dan berkata, oke, asalkan kita melakukan semuanya secara ekstrim. Kami pasti akan membuat 11.000 orang ini lenyap dari Maroko tepat di depan mata para pejuang. Meskipun Charlie percaya diri, Luster agak khawatir. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Charlie. Tuan, bagaimana rencana Anda untuk menangani Lilia? Kekuatannya tak terukur. Jika perlu, aku bisa mengerahkan saudara-saudara terkuat di Garda Kavaleri untuk membunuhnya bersama-sama. Charlie berkata, karena dia adalah pejabat senior di kantor gubernur tentara kanan. Dia masih berguna bagiku. Aku tidak bisa begitu saja membunuhnya. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana struktur organisasi Garda Kavaleri Anda? Luster berkata, pasukan kavaleri Garda terbagi menjadi 3 batalion. 9 bendera, dan 27 tim. Masing-masing dari 3 batalion memiliki seorang kapten kepala dan seorang wakil kapten kepala. Setiap bendera memiliki seorang kepala kapten dan seorang wakil kepala kapten. Setiap tim memiliki seorang kapten dan seorang wakil kapten.